Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wahidin Jambing. Saya dari kelas IKOR B 2020 dengan NIM 6203210021. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan laporan kegiatan ilmiah. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari penyusunan laporan ilmiah. Pengertiannya adalah suatu kegiatan komunikasi tulisan yang tunduk pada prinsip-prinsip ilmiah, yaitu sebagai berikut. Secara sistematis. Kemudian logis. Logisnya artinya bersifat fakta. Kemudian bersifat objektif atau langsung ke bagian inti. Kemudian respek dengan teori-teori yang ada. Kemudian bermetode. Dan selanjutnya terbuka atau bisa diuji kebenarannya. Kemudian analitisnya kritis. Dan terakhir bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke bagian pembahasan, kita harus tahu dulu apa-apa saja karya tulis ilmiah yang termaksud karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang biasa dikerjakan atau dibuat untuk memenuhi tugas mahasiswa pada tingkat semester 1 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kertas kerja. Jenis karya ilmiah kertas kerja ditulis sesuai dengan data lapangan yang sifatnya empiris atau objektif. Hal ini berlaku pada kajian ilmiah bidang manajemen akuntansi atau teori akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah skripsi. Jenis karya ilmiah ini yang ditulis mahasiswa tingkat strata 1 merupakan tugas wajib manakala mau lulus dan selesai kuliah. Kemudian yang keempat adalah tesis. Tesis adalah syarat utama mahasiswa magister S2. Untuk mendapatkan gelarnya, ia harus membuat karya tulis berupa tesis. Kemudian yang kelima adalah disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah untuk program doktor pada tingkat tertinggi di perguruan tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan inti. Adapun tahap atau langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah yang pertama adalah tahap persiapan atau perencanaan. Nah, perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah. Karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas akan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. Kemudian bagian kedua adalah tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah sebagai berikut, yaitu manfaat perpustakaan, kemudian memanfaatkan internet, kemudian kelola dan pilih bahan-bahan pustaka, kemudian membuat ringkasan dan melakukan prepress, membuat kutipan, dan yang terakhir membuat daftar instrumen wawancara. Kemudian selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik. Di antaranya, menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap menulis. Yang pertama yang dilakukan adalah mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. Selanjutnya, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. Kemudian yang terakhir, konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Selanjutnya adalah tahap revisi. Memperbaiki ide dalam karangan karya tulis yang berfokus pada penambahan, pengurangan, atau penghilangan penataan isi sesuai kebutuhan pembaca. Kemudian membaca ulang seluruh isi draft atau referensi yang dijadikan bahan sehingga memudahkan kita untuk mereduksi dalam bahan yang siap jadi. Kemudian adalah tahap penyuntingan. Pada tahap ini kita memperbaiki atau mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan atau bersifat huruf
kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Kemudian memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Kemudian tahap publikasi. Nah, yang pertama adalah tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca oleh orang lain. Kedua, sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang kita tuju. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Apa perlukah kita mengevaluasinya? Ya, tentu betul, harus perlu. Karena dengan evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dengan membuat karya ilmiah yang bagus. Nah, adapun tips penting dalam penulisan karya ilmiah adalah 1. Kita harus membuat judul karya ilmiah. Langkah pertama dalam membuat karya ilmiah adalah membuat judul. Judul diambil harus konkret, tidak biasa atau meluas serta menggambarkan ide dari hasil karya tulis ilmiah yang kita buat. Kemudian yang kedua, memberikan isi latar belakang yang bagus. Latar belakang masalah sudah menjadi bagian utama penelitian yang bertujuan supaya yang membaca memiliki pemahaman awal mengenai ulasan karya ilmiah yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah menjadi bagian terpenting dari penelitian yang melengkapi apa saja mau diteliti serta dikaji dari karya ilmiah yang kita buat. Kemudian yang keempat, membuat pembahasan yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul. Untuk karya ilmiah yang harus dipersiapkan penulis adalah memberikan analisis bahasan yang dilakukan untuk memperkuat argumentasi dan diskusi ilmiah yang dilakukan yang kita buat. Kemudian membuat kesimpulan. Cara membuat karya tulis ilmiah yang paling akhir adalah dengan membuat kesimpulan dari apa yang kita teliti. Adapun sistematikanya penulisan karya ilmiah adalah yang pertama adalah bagian pembuka. Kemudian yang kedua bagian isi. Kemudian selanjutnya bagian ketiga adalah pembahasan. Yang keempat adalah metodologi penelitian. Yang kelima hasil penelitian. Kemudian bagian yang keenam penutup. Bagian yang ketujuh bagian penunjang. Dan yang sekian. Sekianlah yang dapat saya jelaskan dari laporan kegiatan karya ilmiah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam olahraga.